Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas metodologi riset akan memperkenalkan kelompok kami sendiri, yaitu ada Abu Zarifah Bima S, Ikrar Tirta, Yadi Mulyadi, Zulkarnain, yang akan mempresentasikan analisis pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan dari studi empiris pada perusahaan non-keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Penilaian terhadap kinerja perusahaan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Penelitian dilakukan oleh Berle dengan nilai kapitalisasi pasar yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja perusahaan, serta pengaruh keterlibatan anggota keluarga dalam manajemen perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur kepemilikan perusahaan keluarga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur menggunakan Tobisky untuk dapat melihat bagaimana pasar merespon terhadap strategi dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja perusahaan adalah lebih rendah ketika CEO perusahaan keluarga dikelola oleh generasi kedua dibandingkan ketika dikelola oleh generasi pertama. Yang kedua akan dijelaskan oleh Yadi Mulyadi. Tinjauan literatur. Teori keagenan diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa perusahaan terdiri dari sekumpulan kontrak antara pemilik perusahaan atau prinsipal sebagai pemilik modal dengan manajer sebagai pengelola modal yang diberikan oleh prinsipal. Biaya keagenan yang timbul dari hubungan prinsipal agen dapat terjadi dalam bentuk masalah adverse selection. Prinsipal tidak dapat menilai agen apakah agen mempunyai kemampuan untuk mencapai target yang diharapkan, serta masalah moral hazard. Prinsipal tidak bisa memastikan apakah agen telah berusaha secara maksimal. Menggambarkan bagaimana perbedaan perilaku sebagai agen dan steward mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan di Asia menurut Dong Bun Hui tahun 2016 merupakan perusahaan dengan perilaku steward. Hal ini dikarenakan budaya kerja di hampir seluruh wilayah Asia memiliki budaya kolektivitas kerja yang tinggi, hubungan atas dasar kepercayaan, serta memiliki pengenalan yang baik terhadap organisasi. Data. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 1.494 observasi yang merupakan balance data dari 249 perusahaan yang sudah terlist di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2014. Akan tetapi, model 2 dan 3 hanya menggunakan data yang tergolong sebagai perusahaan keluarga sebanyak 147 perusahaan atau 882 titik data. Sumber datanya itu dari sampel 147 perusahaan keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2009 sampai 2014. Metode yang digunakan yaitu analisis dilakukan dengan metode regresi berganda dengan pooled least square. Semua model telah lolos dari uji multikolineraritas, autokorelasi, dan heterokedastis sebelum dianalisis. Variabel bebas, independence variable. Dalam penelitian ini adalah kepemilikan dan keterlibatan keluarga dalam manajemen, di mana kepemilikan keluarga akan diukur menggunakan dua proksi yang berbeda, sedangkan keterlibatan anggota-anggota keluarga dalam manajemen akan ditinjau dari generasi pertama dan generasi kedua. Variabel yang kedua adalah variabel Dumi yang bernilai 1 jika kepemilikan saham oleh keluarga lebih besar dari 50% dan bernilai 0 jika porsi kepemilikan keluarga lebih kecil dari 50%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulkarnain. Jadi hipotesa. Model 1 rumusnya seperti ini, yaitu porsi kepemilikan saham oleh keluarga yang merupakan variabel dummy
nilai 1 jika kepemilikan saham oleh keluarga lebih dari 50% dan 0 jika porsi kepemilikan keluarga kurang dari 50%. GOIT yaitu growth opportunity dihitung dengan membagi capital expenditure atau capex dengan total sales. Leverage yaitu leverage perusahaan yang dihitung dengan total debt dibagi total aset. Frame risk 5, frame risk dihitung dengan nilai standar deviasi dari monthly return. Frame size dihitung dengan logaritma natural total aset. Frame agate dihitung dengan logaritma natural dari usia perusahaan sejak didirikan. Error variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Yaitu ada model kedua, rumusnya seperti berikut, di mana FPR2 merupakan ukuran lain dari kepemilikan keluarga yang diukur dari kuadrat persentase saham oleh keluarga. Hipotesa yang diajukan yaitu pada perusahaan keluarga, persentase kepemilikan saham oleh keluarga berpengaruh terhadap kinerja. Hubungan persentase kepemilikan keluarga dengan kinerja perusahaan bersifat tidak linier. Model 3 yaitu selanjutnya untuk slide ini dijelaskan oleh Ikrar. Model 3 Tobitsky-T dijelaskan sebagai berikut. Keterangannya adalah Gen 1 family, generasi pertama dari keluarga pemilik perusahaan sebagai CEO perusahaan. Ada generasi 2 family, generasi kedua dari keluarga pemilik perusahaan sebagai CEO perusahaan. Hipotesis yang diajukan ada 2. Yang pertama, perusahaan keluarga yang CEO-nya terdapat generasi pertama mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding yang tidak terdapat generasi pertama di dalam CEO-nya. Yang hipotesis yang kedua, ada perusahaan keluarga yang CEO-nya terdapat generasi kedua mempunyai kinerja yang lebih baik dibanding yang tidak terdapat generasi kedua di dalam CEO-nya. Dari presentasi kami ada analisis yang kami dapat. Ada 2. Yang pertama ada hubungan prinsipal atau pemegang saham eksternal. Dengan pengelola perusahaan lebih bersifat hubungan jangka pendek, bukan hubungan jangka panjang. Kinerja perusahaan keluarga secara signifikan lebih rendah dibanding dengan kinerja perusahaan dan keluarga. Hubungan antara persentase kepemilikan keluarga dengan kinerja perusahaan juga ditemukan tidak linear. Investor mendiskon valuasi saham perusahaan lebih tinggi dibanding pada saat porsi kepemilikan yang lebih rendah. Analisis yang kedua, CEO perusahaan keluarga pada generasi kedua dipandang oleh investor secara lebih skeptis dibanding perusahaan dengan CEO dari generasi pertama, sehingga investor mendiskon penilaian saham perusahaan lebih besar. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.